it in my ride. Looking like your money, think I better get it on the rich man. Acting like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang inovasi pengelolaan pembelajaran PAI di sekolah dan di madrasah. Kelompok ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Rifatul Hasanah, Nailul Maziah, dan Rahmani Hayati. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pentingnya PAI dalam pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan agama Islam adalah salah satu instrumen utama dalam membentuk karakter peserta didik. Melalui PAI, siswa dibimbing untuk menanamkan akhlak mulia. PAI mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi perilaku positif. Yang kedua, membangun kesadaran spiritual. PAI menghubungkan siswa dengan Tuhan melalui pemahaman dan praktik ibadah, dengan mendorong pengembangan pribadi yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Yang ketiga, memupuk toleransi dan empati, yakni ajaran Islam dalam PAI mendorong rasa hormat terhadap perbedaan dan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, mencegah perilaku negatif. Dengan menanamkan prinsip-prinsip moral, PAI membantu siswa menjauhi perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan sosial. Selanjutnya, konsep dasar pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan proses belajar mengajar dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Definisi pengelolaan pembelajaran melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama, perencanaan. Tahap ini mencakup penyusunan rencana pembelajaran, termasuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, yakni RPP, pemilihan metode, media, dan alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan. Proses pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lainnya di mana guru menerapkan metode dan strategi yang telah dirancang dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa mendatang. Selanjutnya, definisi utama dalam pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran berhasil beberapa prinsip utama yang dapat diterapkan, yakni relevansi. Isi dan metode pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan, karakteristik peserta didik, dan tuntunan zaman. Hal ini dipastikan bahwa pembelajaran bermakna dan kontekstual. Selanjutnya, fleksibilitas. Pengelolaan pembelajaran harus memungkinkan penyesuaian dengan situasi dan kondisi tertentu, seperti kebutuhan individu siswa atau perubahan dalam kurikulum. Selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi guru dan siswa dan pihak-pihak terkait harus bekerja sama dalam proses pembelajaran. Untuk mencakup kolaborasi antar siswa per learning maupun antara guru dan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan interaktif. Selanjutnya, keberlanjutan. Pengelolaan pembelajaran harus berorientasi pada pengembangan berkelanjutan, baik dalam hal penguasaan kompetensi siswa maupun dalam peningkatan metode pengajaran guru. Selanjutnya, tantangan pembelajaran PAI. Pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan di madrasah menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Tantangan internal antara lain rendahnya minat siswa. Banyak siswa kurang antusias terhadap pembelajaran PAI karena materi dianggap monoton atau tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, metode pengajaran yang kurang menarik juga dapat menurunkan minat belajar siswa. Yang kedua, kompetensi guru yang belum optimal.
Tidak semua guru PAI memiliki kemampuan yang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, seperti penggunaan teknologi atau pendekatan berbasis masalah. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Berikutnya, tantangan eksternal. Yang pertama, kurangnya inovasi dalam metode pengajaran. Metode pembelajaran tradisional yang masih banyak digunakan seringkali kurang efektif untuk menarik perhatian siswa. Siswa generasi sekarang yang cenderung lebih tertarik pada pendekatan interaktif dan berbasis teknologi. Selanjutnya, minimnya dukungan teknologi. Di banyak sekolah dan di madrasah sekarang, fasilitas teknologi seperti komputer, proyektor, atau akses internet masih terbatas. Hal ini membatasi peluang guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis digital yang lebih menarik dan efisien. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nailul Mazia. Pengelolaan pembelajaran PAI. Inovasi pembelajaran PAI adalah upaya untuk memperbarui metode, strategi, dan alat yang digunakan agar pembelajaran menjadi lebih efektif, relevan, dan menarik bagi peserta didik. Berikut adalah bentuk-bentuk inovasi tersebut. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi digital. Teknologi menjadi salah satu alat utama dalam memperbarui pembelajaran PAI agar relevan dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi digital antara lain platform e-learning, yang kedua yaitu aplikasi interaktif, yang ketiga video pembelajaran, yang mana platform e-learning di sini membantu siswa belajar mandiri melalui materi yang disediakan secara daring seperti Moodle, Google Classroom, atau platform lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, aplikasi interaktif. Aplikasi seperti kuis, Kahoot, atau Edmodo memungkinkan siswa belajar dengan cara yang menyenangkan dan kompetitif. Yang ketiga yaitu video pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan video animasi atau ceramah untuk menjelaskan materi yang kompleks dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Bentuk-bentuk inovasi yang kedua yaitu pendekatan kolaboratif. Kolaborasi adalah kunci untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu diskusi kelompok. Melibatkan siswa untuk berbagi ide dan pendapat terkait materi PAI, seperti memahami ayat-ayat Al-Quran atau menganalisis kasus etika dalam Islam. 2. Proyek kolaboratif. Siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas, seperti membuat karya seni Islami, menyusun presentasi tentang sejarah Islam, atau merancang kampanye sosial berbasis nilai Islam. Yang ketiga yaitu peer teaching. Siswa berperan sebagai guru untuk saling mengajarkan materi PAI kepada teman-temannya, meningkatkan pemahaman dan rasa percaya diri mereka. Selanjutnya yaitu strategi implementasi di sekolah dan madrasah. Untuk menerapkan inovasi pembelajaran PAI secara efektif, dibutuhkan strategi yang sistematis, mencangkup 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi serta refleksi. Yang pertama yaitu perencanaan. Tahap ini adalah fondasi dari implementasi yang berhasil. Kegiatan pada tahap ini meliputi mengembangkan RPP berbasis inovasi, yang kedua pelatihan guru terkait teknologi dan pendekatan baru. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Tahap ini adalah implementasi nyata di ruang kelas atau lingkungan belajar untuk menerapkan metode pembelajaran yang beragam dan mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas. Yang ketiga yaitu evaluasi dan refleksi, yang mana evaluasi dan refleksi ini menyangkut feedback dari siswa, pemantauan hasil belajar secara berkala. Strategi implementasi yang terencana, terstruktur, dan dievaluasi dengan baik akan mendukung keberhasilan. Inovasi dalam pembelajaran PAI
Dengan menerapkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan refleksi secara konsisten, sekolah dan madrasah dapat menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, efektif, dan menarik bagi peserta didik. Contoh kasus implementasi. Yang pertama yaitu studi kasus di sekolah atau madrasah. Contohnya yaitu yang pertama proyek Pojok Digital PAI. Siswa membuat blog untuk menulis artikel Islami seperti kisah teladan Nabi atau nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Proyek ini mengintegrasikan literasi agama dan teknologi. Contoh yang kedua yaitu kegiatan Islamic Storytelling, yang mana kegiatan ini menggunakan media video. Siswa menceritakan kisah-kisah Islami seperti perjuangan Nabi Muhammad atau cerita hikmah lainnya. Ini memadukan kreativitas teknologi dan pemahaman agama. Yang kedua yaitu hasil yang dicapai. Contohnya peningkatan partisipasi dan pemahaman siswa. Pendekatan inovatif membuat siswa lebih antusias belajar dan memahami materi PAI dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatnya keterampilan teknologi siswa dan guru. Siswa terbiasa menggunakan teknologi untuk pembelajaran, sementara guru meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan media digital. Kesimpulannya adalah pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik, karena membantu mereka untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya inovasi dalam pengelolaan pembelajaran seperti penggunaan teknologi, metode aktif, dan pendekatan kolaboratif, kualitas dan daya tarik PAI dapat meningkat, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan bagi generasi muda. Namun, untuk mencapai keberhasilan dalam implementasinya, kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan seluruh pihak terkait sangat diperlukan agar pembelajaran PAI dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.